Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan soleha, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tematik subtema 2 pembelajaran 3 dan 4. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat mengetahui wujud benda padat dan cair, dan siswa dapat menghitung soal cerita pada satuan jarak. Baik, kalian bisa lihat di pembelajaran 3 halaman 45. Coba kalian perhatikan, ada banyak benda di sekitar kita. Sebagian besar benda di sekitar kita merupakan benda padat. Ada buku, ada pensil, kursi, meja, dan lain sebagainya. Nah, bagaimanakah sifat benda padat? Nah, untuk mengetahuinya, ayo lakukan kegiatan berikut. Kalian bisa lihat di halaman 45 ya. Coba disimak baik-baik bukunya dan dilihat. Di sini kita akan melakukan percobaan untuk mengetahui sifat-sifat benda. Oke. Yang pertama, buatlah kelompok. Nah, ini karena tidak ada kelompok, kita coba perhatikan saja ya cara-caranya. Yang kedua, sediakan alat dan bahan sebagai berikut, yaitu ada pensil, penghapus, dan plastisin. Tahu tidak plastisin apa? Plastisin itu adalah lilin mainan. Tahu kan lilin mainan yang bisa dibentuk apa saja? Yang B, wadah seperti mangkuk, gelas, dan nampan. Nah, amatilah bentuk dan ukuran masing-masing benda itu. 4. Masukkan tiap benda itu ke dalam wadah satu persatu. Misalnya, pensil dimasukkan ke dalam mangkuk, lalu pindah ke gelas, setelah itu pindah ke dalam nampan. Lakukan hal yang sama pada benda yang lain. Nah, yang kelima, genggamlah setiap benda tersebut dengan kuat. Amatilah perubahan yang terjadi. Nah, untuk yang di nomor 6, ini ada isinya. Coba perhatikan nih. Apakah benda dan ukuran pensil berubah ketika dipindahkan dari wadah satu ke wadah yang lain? Tidak ya, tidak berubah. Yang B, apakah bentuk dan ukuran penghapus berubah ketika dipindahkan dari wadah satu ke wadah lain? Tidak ya, masih akan tetap menjadi penghapus. Yang C, dapatkah benda-benda tersebut kita genggam? Dapat ya, kecuali kemarin Ustazah sudah jelaskan kalau benda gas itu tidak bisa digenggam gasnya ya. Tapi untuk bendanya bisa, tapi untuk yang di dalam gasnya itu tidak bisa digenggam. Yang D, benda apakah yang berubah bentuk ketika digenggam dengan kuat? Apa yang tadi ada penghapus, pensil, dan plastisin? Yaitu yang berubah bentuk adalah plastisin. Walaupun dia benda padat tapi dia bisa berubah bentuk ketika kita genggam dengan kuat. Yang E, tuliskan sifat-sifat benda pada berdasarkan pengamatanmu. Nah, yang nomor 7 ini, coba di sini ada bagian yang rumpang. Kita bisa isi ya. Memiliki bentuk apa? Bentuk tetap. Ya, ditulis tetap. Artinya, jika benda itu dipindahkan ke tempat manapun, bentuk dan ukurannya tidak akan berubah. Yang B, volume benda padat apa? Titik-titik meskipun dipindahkan ke tempat manapun, yaitu tetap juga sama. Volume benda padat tetap meskipun dipindahkan ke tempat manapun. Yang C, beberapa benda padat dapat berubah titik-titik saat ditekan. Berubah apa? Bentuk ya, ditulis berubah bentuk saat ditekan. Misalnya yaitu plastisin atau lilin mainan. Oke, kita lanjut ya. Coba kalian buka di halaman 46. Nah, salah satu benda padat yang ada di sekitar adalah sepeda. Sepeda digunakan sebagai alat transportasi. Nah, sepeda biasanya digunakan untuk menuju tempat yang tidak terlalu jauh jaraknya. Tony ke sekolah dengan mengendarai sepeda. Tony didampingi ibunya. Tony kadang melewati rumah Made. Tony mengajak Made berangkat ke sekolah bersama. Jika Made diantar oleh ayahnya, Tony pergi ke sekolah tanpa melewati rumah Made.
Perhatikan gambar denah rumah Tony dan Made. Perhatikan rumah Tony, rumah Made, dan sekolah ya. Dari rumah Tony ke sekolah 4 km 700 meter. Dari rumah Tony ke Made ada 2 km 900 meter. Kalau rumah Made ke sekolah yaitu ada 2500 meter. Nah, coba di sini ada soalnya. Perhatikan, berapakah jarak rumah Tony ke sekolah? Tuliskan dalam satuan meter. Rumah Tony ke sekolah. Coba, rumah Tony ke sekolah yaitu jaraknya adalah 4 km 700 meter. Nah, di sini kita akan merubah satuannya menjadi meter, yaitu berapa? Yaitu tinggal kita tulis aja, berarti 4.700 meter. Oke, seperti itu ya. Nomor 2, berapakah jarak rumah Tony ke sekolah jika melalui rumah Made? Berapakah jarak rumah Tony ya ke sekolah? Nih, ke sekolah jika kita melewati rumah Made. Berarti kita tambahkan 2 km 900 meter kita tambah dengan 2500 meter. Nah, kalian bisa lihat di bukunya di halaman 47 yang nomor 2. Jarak rumah Tony ke sekolah berarti 2 km 900 meter ditambah 2500 meter. Nah, ini kita pindahkan satuannya ya. Yang 2500, perhatikan. Di sini ada 2900 meter ditambah 2500 meter. Kalau kalian ingin merubah ke meter, berarti yang 2000 km sama 900 meter dirubah menjadi meter, yaitu 2900 meter. Jadi 2900 meter ditambah 2500 meter yaitu 5400 meter. Kalau kalian ingin pindahkan ke kilometer, berarti sini adalah 5 km 400 meter. Oke, yang nomor 3. Oke, untuk yang nomor 3, berapakah selisih jarak rumah Tony ke sekolah dengan jarak rumah Made ke sekolah? Nah, kalian bisa lihat di halaman 47. Berarti kalau ditanyakan selisih itu dikurang, yaitu 4.700 meter dikurang 2.500 meter. Nah, ini karena sudah sama-sama meter, tinggal kita kurangi saja ya. 4.200 dikurang 2.500 meter, yaitu isinya adalah 2.200 meter. Kalau kita pindahkan ke kilometer berarti 2 km 200 meter. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, di sini perhatikan ya. Di jalan menanjak, Tony mengayuh sepeda dengan kuat. Nah, gerakan kaki Tony mengayuh sepeda merupakan contoh gerakan kuat. Nah, kita bisa mempraktikkan gerakan kaki dengan kuat dan lemah. Lakukan gerakan-gerakan yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Nah, ini kemarin kita sudah pelajari ya, gerakan kuat dan lemah, yaitu gerakan pada tarian. Nah, di sini ada variasi gerakan 1, 2, 3 yang telah kamu pelajari. Coba perhatikan. Gerakan 1 maju sebanyak 4 langkah. Gerakan 1 lagi dengan gerakan melingkar sebanyak 8 langkah sampai kembali ke tempat semula. Lalu gerakan yang kedua menghadap depan, kanan, belakang, dan kiri secara bergantian. Gerakan 3 sebanyak 8 hitungan. Nah, ini kemarin kita sudah pelajari. Oke, di sini kita bisa melakukan gerakan tersebut. Kalian bisa contohkan di rumah ya. Oke, untuk itu di sini ada ayo berlatih. Berlatih di halaman 48. Oke, untuk yang nomor 1, kita akan isi ini bersama-sama ya. Kita diskusi bersama-sama. Buatlah kalimat yang menunjukkan ciri-ciri benda pada berdasarkan gambar di samping. Nah, ini plastisin lilin mainan. Oke, membuat kalimat ya, berarti plastisin merupakan benda padat yang memiliki berbagai warna ya dan mudah dibentuk.
Oke, kalau sudah kita lanjut nomor 2. Coba perhatikan, di sini ada jarak ya. Coba, jarak antara rumah Nina ke pasar adalah 5.375 meter. Ibu Nina sudah menempuh jarak 2.850 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh ibu untuk menuju ke pasar? Nah, berarti ini kita kurangi saja ya. Ini berarti ditanya selisihnya. 5.375 dikurang 2.850. Nah, ini tinggal kita kurangi saja. Oke, 5 dikurang 0, 5, 7 dikurang 5, 2, 3 dikurang 5 tidak bisa, pinjam 1 jadi 13. 13 dikurang 5 berapa? Yaitu 8. 13 dikurang 8 ya. 13 dikurang 8. 13 dikurang 8 berapa? 5. Di sini kita tulis. Nah, karena yang 5 tadi udah kita pinjam, jadi tinggal 4. 4 dikurang 2, 2. Jadi isinya itu adalah sisa yang harus ditempuh ibu, jaraknya adalah 2.525 meter. Kalian bisa tulis 2.525 meter. Oke, kalau sudah saya jalin hapus ya. Nah, sekarang contoh lagi yang nomor 3 sekarang. Jarak rumah Lani ke toko buku adalah 4 km 360 meter. Sementara itu, jarak rumah Made ke toko buku adalah 3.500 meter. Nah, perhatikan. Berapa meter selisih jarak rumah Lani dan Made dari toko buku? Nah, kalau ditanya selisih berarti dikurangi. Nah, kalau dikurangi ini ada kilometer, ada meter. Kita pindahkan menjadi meter ya. Berarti kalau 4 km 360 meter kita pindahkan ke meter jadi 4.360. Kita kurangi 3.500. Oke, tinggal kita kurangi. 0 dikurang 0, 0. Ya, 6 dikurang 0, 6. 3 dikurang 5 bisa nggak? Nggak bisa. Pinjam 1, jadi 13. 13 dikurang 5, berapa 13 kurang 5? 8. Oke, karena ini tinggal dipinjam 1, jadi tinggal 3. 3 kurang 3 habis ya, 0 ya. Jadi di sini hasilnya adalah 860 meter. Oke, sudah ditulis yang nomor 3 860 meter. Lanjut kita nomor 4. Yang nomor 4, perhatikan jarak rumah Meli dan rumah Winda. Sebentar ya. Rumah Meli dan rumah Winda adalah 2 km 300 meter. Nah, jarak rumah Winda dan rumah Nina 3 km 700 meter. Berapa jarak rumah Meli ke rumah Nina jika melalui rumah Winda? Nah, tuliskan dalam satuan meter. Oke, jadi untuk yang nomor 4 ini kita tinggal jumlahkan saja. 2 km 300 meter ditambah 3 km ditambah 700 meter. Nah, di sini kita akan pindahkan satuannya menjadi meter ya, yaitu 2.300 ditambah 3.700. Oke, kita jumlahkan. 0 ditambah 0, 0, 0 ditambah 0, 0, 3 ditambah 7, 10, 0, satunya taruh sini,
1 tambah 2 3, 3 tambah 3 6. Jadi ada 6.000 meter. Ya, kalau ke kilometer jadi 6 kilometer. Karena di sini diminta satuannya meter, jadi 6.000 meter. Oke, kalau sudah kita akan lanjut ke pembelajaran 4 ya. Oke, kita lanjut ke pembelajaran 4 ya. Oke, di sini tadi kita sudah belajar mengenai benda padat. Sekarang kita akan belajar mengenai benda cair. Kalian bisa lihat di halaman 49 ya. Oke, coba perhatikan. Di sini ada di rumah Nina turun hujan deras. Atap di teras rumah Nina bocor di beberapa tempat. Ayah meminta Nina membantunya meletakkan beberapa wadah pada tempat-tempat yang bocor. Nina mengambil ember, baskom, dan mangkuk. Nina mengamati air yang menetes ke tiap-tiap wadah. Tak terasa hujan sudah berhenti, air sudah tidak menetes lagi. Namun ada yang menarik saat Nina ingin mengambil wadah tersebut. Ia melihat bentuk air yang mengikuti bentuk wadah. Air adalah benda cair, bentuk benda cair berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Apalagi sifat benda cair. Nah, perhatikan, kita bisa buktikan dengan melakukan kegiatan berikut. Kalian bisa lihat di halaman 49. Nah, ciri-ciri benda cair itu, dia itu bisa mengikuti bentuk benda tersebut ya. Coba perhatikan di sini ada mengubah sifat benda cair. Pertama, buatlah air sirup dicampur sebanyak 500 dicangkir sebanyak 500 ml. Nah, siapkan beberapa wadah seperti gelas besar, teko, botol minum, dan mangkuk. Nah, tuangkan air sirup ke dalam gelas besar. Pindahkan air sirup dari gelas besar ke teko. Nah, pindahkan air sirup dari teko ke dalam botol minuman, lalu ke dalam mangkuk. Nah, pindahkan air sirup. Oke, setelah kita pindahkan air sirup dari gelas ke botol lalu ke mangkuk, perhatikan. Nah, bagaimanakah bentuk air sirup dalam tiap-tiap wadah, yaitu mengikuti wadah tersebut. Yang B, apakah volume air sirup berubah ketika dipindahkan ke wadah yang berbeda? Apakah volumenya berubah? Ya, volume airnya itu tetap ya, tidak berubah. Nah, yang C, tuliskan sifat-sifat benda cair berdasarkan pengamatanmu. Nah, di sini kita bisa lihat di halaman 50. Oke, kalian bisa lihat di halaman 50, di sini ada kalimat dan ada bagian yang rumpang. Kita bisa isi ya. Yang A, nomor 7 ini yang A di halaman 50, selalu mengikuti bentuk wadah, ya bisa ditulis wadah. Yang B, memiliki volume yang tetap meskipun dipindahkan ke wadah yang berbeda. Tetap yang B. Oke, untuk yang C, mengalir dari tempat titik-titik ke tempat yang lebih, apa kira-kira? Ada yang tahu? Lebih tinggi, mengalir ke tempat tinggi, ke tempat yang lebih rendah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada gotong royong. Nah, gotong royong berarti mengerjakan sesuatu bersama-sama. Contoh kegiatan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari nih. Misalnya, coba dilihat. Ada gotong royong membangun pos kamling. Nah, biasanya ini ada di lingkungan masyarakat ya. Lalu ada gotong royong membersihkan halaman sekolah. Ini biasanya ada di sekolah. Lalu ada gotong royong menyiapkan makanan di rumah. Nah, ini biasanya di keluarga ya. Nah, ini adalah contoh dari gotong royong di lingkungan masyarakat, di sekolah, dan juga di rumah. Gotong royong sangat bermanfaat. Oke, gotong royong sangat bermanfaat. Adapun manfaat dari gotong royong, pertama, menumbuhkan sikap tolong-menolong, saling membantu, dan juga kekeluargaan.
Yang kedua itu menciptakan rasa kebersamaan dan kasih sayang. Ketiga, meringankan dan mempercepat selesainya suatu pekerjaan. Yang keempat, menciptakan rasa persatuan dan kesatuan dalam lingkungan masyarakat. Nah, ketika gotong royong ini dalam kegiatan yang baik ya, tidak boleh bergotong royong dalam kejahatan, itu tidak boleh. Oke, sekarang kita lihat di halaman 51. Air hujan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan. Nah, air hujan yang terserap ke dalam tanah dapat menjadi sumber air bagi manusia. Manusia memerlukan air untuk dapat hidup. Nah, dalam sehari-hari orang dewasa membutuhkan sekitar 2 liter air minum. Nah, selain air, manusia juga membutuhkan olahraga. Olahraga ini dapat memperlancar peredaran darah dalam tubuh. Kita dapat berolahraga sambil bermain. Misalnya nih, melakukan gerakan melempar dan memantulkan bola. Berikut beberapa kombinasi gerakan melempar dan memantulkan bola. Coba dilihat gambarnya. Yang pertama itu memantulkan bola melewati rintangan. Yang kedua melempar dan memantulkan bola ke dinding. Coba dilihat gambarnya ya. Nanti ketika ulangan pasti akan keluar. Nah, sekarang kita lanjut ke ayo berlatih. Di sini ada nomor 1, 2, dan 3 ya. Ustazah ingin kalian kerjakan. Setelah selesai, kalian bisa foto dan kirimkan ke Ustazah Lina. Untuk yang dikirimkan ke Ustazah Lina itu yang halaman 52 saja ya. Karena yang tadi kita sudah isi bersama. Jadi untuk tugasnya di halaman 52. Dan jika sudah selesai, kalian bisa foto ya. Oke, untuk itu sekian penjelasan dari Ustazah untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.